Nah, materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang al-ghuslu ya, yujibul ghuslu yang menyebabkan mandi. Mandi itu apa sih? Mandi itu adalah saya nuhu ala jami'il badani bin niyatin mahsusah. Jadi mandi itu bermakna mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat tertentu ya. Nah, pembahasan yang akan kita bahas ini mengenai mandi wajib atau mandi besar. Mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Faslun walladhi yujibul ghusla sittata asya'a. Faslun bermulanya fasal walladhi yang yujibu mewajibkan al-ghusla mandi sittata asya, ada 6 perkara. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Salah satu ada 3 tashtariku yang berlaku atau dialami fiha di dalamnya ar-rijalu laki-laki wan nisa'u perempuan. Jadi 3, jadi wajibnya mandi yang mewajibkan kita mandi itu ada mandi besar ya, maksudnya di sini ada 6. Yang 3 itu dialami oleh laki-laki dan pria. Wahya iltiqa'u khitanaini, yaitu bertemunya 2 khitan. Nah, ini bahasa alusnya bertemunya 2 khitan atau sering juga disebut dengan jima atau bersetubuh. Jadi jima atau bersetubuh ini menyebabkan kita untuk mandi besar. Kemudian wa ingzalul mani, dan keluarnya air mani baik itu disengaja ataupun tidak. Ini keluarnya air mani selain dari jima ya, dalam keadaan sadar ataupun tidak, maka mewajibkan mandi. Wal mautu, dan orang yang meninggal. Wasalah satun yaktasu biha nisa'u, dan 3 yaktasu dialami atau dikhususkan biha dengannya an-nisa perempuan. Jadi kalau tadi itu 3 dialami oleh laki-laki dan perempuan, nah yang 3 ini khusus untuk perempuan saja yang mengalaminya. Wahia al-haidu, yaitu darah haid, wan nifasu, dan darah nifas, wal wiladatu, darah wilada. Apa sih darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari seseorang wanita yang telah balik ya, yang telah dewasa atau mencapai kira-kira usia 9 tahun. Sedangkan darah nifas itu adalah darah yang keluar ketika sedang melahirkan. Nah, kalau darah wiladah itu darah yang keluar sesudah melahirkan. Jadi ketika sesudah melahirkan kalau ada darah keluar maka wajib mandi. Tetapi kalau tidak ada maka ya tidak diwajibkan untuk mandi besar ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang mewajibkan kita untuk mandi besar itu ada 6. 3 diantaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu bersetubuh atau jima, kemudian keluar air mani, kemudian orang yang meninggal. Nah, 3 selanjutnya yaitu khusus untuk perempuan, yaitu perempuan yang sedang haid, nifas, dan juga wiladah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faraidul ghusli, yaitu rukun-rukun mandi. Nah, kita baca teksnya terlebih dahulu. Faslun wa faraidul ghusli salasata asya'a an-niyatu. Wa faraidu, dan fardu atau rukun al-ghusli yakni mandi ada 3 perkara, salah satu asya. Yang pertama yaitu an-niyatu, yaitu niat. Ya, jadi orang yang junub maka niatnya menghilangkan hadas jinabah, menghilangkan hadas besar atau niat-niat sesamanya. Sedangkan untuk wanita yang haid atau nifas maka niatnya menghilangkan hadas haid atau nifas. Jadi niat ini dilakukan ketika pertama kali mengalirkan air ke anggota badan ya. Yang kedua yaitu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, wa izalatu, dan menghilangkan an-najasati yaitu najis in kanat ala badanihi, apabila ada di badannya. Jadi sebelum mandi kalau ada najis atau hadas yang najis yang ada di tubuh maka dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, wa isalu, dan mengalirkan al-ma'i air ila kepada jami'i sya'ri seluruh rambut, wal basyarati, kulit. Jadi yang ketiga ini mengalirkan seluruh air kepada seluruh bagian rambut dan juga kulit. Wa sunanuhu khamsyatu asya'a, dan sunah-sunah mandi ada 5
5 perkara. Jadi kalau tadi yaitu rukun-rukun mandi ada 3 perkara, maka yang selanjutnya yaitu sunnah mandi. Yang pertama yaitu at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Kemudian wal wudu'u qablahu, dan wudu sebelum mandi. Wa imrarul yaddi ala jasadi, dan melewatkan tangan kepada jasadnya, artinya yaitu menggosok badan. Wal muwallatu, dan berturut-turut wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi pembahasan kali ini mengenai fardu atau rukunnya mandi dan sunnahnya mandi. Ya, rukunnya mandi ada 3 perkara. Yang pertama yaitu niat, kemudian menghilangkan najis yang terdapat pada badan, kemudian mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Kemudian sunnahnya mandi di sini ada 5. Yang pertama membaca basmalah, kemudian wudhu sebelum mandi, kemudian menggosok-gosok badan, dan berturut-turut mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, pembahasan selanjutnya yakni mengenai mandi yang disunahkan, ya. Wal iktisalatu masnunati, yaitu mandi yang disunahkan. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Faslun wal iktisalatu masnunata sab'ata asyara guslan. Faslun bermulanya fasal, wal iktisalatu mandi masnunatu yang disunahkan, sab'ata asyara guslan, ada 17 macam mandi. Yang pertama yaitu guslul jum'ati, yaitu mandi untuk sholat Jumat. Nah, jadi bagi orang yang menghadiri sholat Jumat itu disunahkan untuk mandi, waktunya mulai dari terbitnya fajar siddiq, ya. Kemudian ada wal idaini, dan sholat 2 hari raya. Ini yaitu hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha, waktunya mulai dari tengah malam. Kemudian wal istisqai, dan mandi untuk sebelum sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat untuk meminta hujan. Wal khusufi, dan mandi sebelum sholat gerhana bulan, wal kusufi, dan gerhana matahari. Wal gusli min ghuslil mait, dan mandi setelah memandikan al-maiti, yaitu orang yang meninggal. Wal kafiru ida aslama, wal kafiru, dan orang-orang kafir ida aslama, apabila masuk Islam. Kemudian wal majnuni wal magma alaihi ida afaqa, orang gila dan orang pingsan apabila telah sadar, maka ia wajib untuk mandi. Kemudian wa ghusli indal ihram, ya, dan mandi ketika akan ihram, mandi karena hendak ihram. Nah, dalam mandi ini tidak ada perbedaan antara orang yang sudah balik dan selainnya, antara orang gila dan orang yang memiliki akal sehat, antara orang yang suci dan wanita yang haid. Jika orang yang ihram itu tidak menemukan air, maka sunnah melakukan tayamum. Walid dukhuli Makkah, dan mandi ketika memasuki kota Mekah. Ini baik bagi orang yang ihram untuk haji ataupun untuk umroh. Kemudian walil wuqufi bi arafata, yaitu mandi karena wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Walil mabiti bil Muzdalifata, yaitu mandi karena untuk mabit bermalam di Muzdalifah. Wali ramyil jimari salasi, yaitu mandi untuk melempar jumroh, 3 jumroh, yaitu pada 3 hari tasyrik. Wali tawafi, dan mandi karena untuk melakukan tawaf yang mencakup baik itu tawaf kudum, ifadah, ataupun tawaf wada. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa yang disunahkan mandi yang sunnah itu di sini dijelaskan ada 17 macam, ya, yaitu mandi untuk Jumat, mandi untuk 2 hari raya, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah pertemuan
kita telah selesai, silakan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa tugasnya ada 2 ya. Yang pertama yaitu memaknai kitab. Yang kedua adalah menerjemahkan materi yang kita bahas di buku tulis. Oke, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.